Mungkin kalian pernah merasa bingung, bosan, atau tidak bersemangat dalam menjalani hidup. Mungkin kalian merasa tidak ada tujuan yang jelas, tidak ada nilai yang berarti, atau tidak ada dampak yang positif yang kalian ciptakan dalam hidup. Atau mungkin kalian merasa tidak bahagia, tidak puas, atau tidak seimbang dalam hidup. Jika kalian merasakan hal-hal seperti itu, berarti kalian sedang mencari makna hidup dalam diri kalian. Kehidupan modern seringkali membawa kita pada kehidupan yang sibuk dan terfokus pada pencapaian material. Namun, apakah itu benar-benar membawa kebahagiaan dan kepuasan hidup kalian? Makna hidup adalah penilaian subjektif tentang seberapa baik kehidupan kita terhubung dengan nilai, keyakinan, dan tujuan kita. Makna hidup juga berkaitan dengan bagaimana kita memahami, menafsirkan, dan memberi makna pada pengalaman-pengalaman yang kita alami dalam hidup. Makna hidup bisa berbeda-beda bagi setiap orang dan bisa berubah dari waktu ke waktu. Menemukan makna hidup adalah perjalanan menuju kepuasan batin dan kebahagiaan. Kepuasan batin yaitu rasa damai, tenang, dan seimbang yang kita rasakan dalam diri kita. Kebahagiaan yaitu rasa senang, gembira, dan bahagia yang kita rasakan dalam hidup kita. Keduanya saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Namun, mencari makna hidup tidaklah mudah. Kita sering menghadapi tantangan, masalah, atau kesulitan dalam hidup. Kita juga sering terjebak dalam rutinitas, kebiasaan, atau kenyamanan yang membuat kita lupa akan tujuan hidup kita. Kita juga sering terpengaruh oleh lingkungan, masyarakat, atau media yang memberikan standar, harapan, atau tekanan yang tidak sesuai dengan nilai atau kepentingan kita. Untuk itu, kita perlu melakukan perjalanan batin yang mendalam untuk menemukan makna hidup kita. Perjalanan batin yaitu proses introspeksi, refleksi, dan aksi yang kita lakukan untuk mengenali diri kita, mengembangkan diri kita, dan menciptakan dampak positif dalam hidup kita. Perjalanan batin ini melibatkan 4 langkah utama. Yang pertama, menentukan arah hidup. Arah hidup yaitu gambaran umum tentang apa yang ingin kita capai, apa yang ingin kita lakukan, dan apa yang ingin kita rasakan dalam hidup. Arah hidup bisa berupa visi, misi, tujuan, cita-cita, impian, atau aspirasi kita. Nah, untuk menentukan arah hidup, kita perlu mengetahui apa yang menjadi nilai, keyakinan, dan tujuan kita. Kita juga perlu mengetahui apa yang menjadi bakat, minat, dan potensi kita. Kita bisa menemukan hal-hal ini dengan bertanya kepada diri sendiri. Seperti, apa yang membuat saya bahagia? Apa yang membuat saya bersemangat? Apa yang membuat saya bangga? Apa yang membuat saya bermanfaat? Dan sebagainya. Yang kedua,
membuat rencana hidup. Rencana hidup seperti rincian spesifik tentang apa yang harus kita lakukan untuk mencapai arah hidup kita. Rencana hidup bisa berupa strategi, taktik, langkah, atau aksi yang kita rencanakan dan lakukan. Untuk membuat rencana hidup, kita perlu menetapkan sasaran, target, atau indikator yang bisa mengukur kemajuan dan pencapaian kita. Kita juga perlu menentukan sumber daya, dukungan, atau bantuan yang kita butuhkan untuk melaksanakan rencana hidup kita. Yang ketiga, melakukan evaluasi hidup. Evaluasi hidup yaitu penilaian objektif tentang seberapa baik kita melaksanakan rencana hidup kita. Evaluasi hidup bisa berupa feedback, kritik, saran, atau masukan yang kita dapatkan dari diri sendiri, orang lain, atau lingkungan. Untuk melakukan evaluasi hidup, kita perlu mengumpulkan data, informasi, atau bukti yang berkaitan dengan rencana hidup kita. Kita juga perlu menganalisis, menginterpretasikan, dan menyimpulkan data, informasi, atau bukti tersebut. Yang keempat, melakukan perbaikan hidup. Perbaikan hidup yaitu berupa tindakan korektif atau preventif yang kita lakukan untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Perbaikan hidup bisa berupa perubahan, penyesuaian, atau peningkatan yang kita lakukan terhadap arah, rencana, atau evaluasi hidup kita. Untuk melakukan perbaikan hidup, kita perlu mengidentifikasi apa yang perlu kita ubah, sesuaikan, atau kita tingkatkan. Kita juga perlu menentukan cara, metode, atau teknik yang paling efektif dan efisien untuk melakukan perbaikan hidup. Nah, dengan melakukan perjalanan batin ini, kita akan menemukan makna hidup kita yang sejati. Kita akan merasakan kepuasan batin yang luar biasa. Kita akan menjalani hidup dengan penuh semangat, antusias, dan optimis. Kita akan menciptakan dampak positif bagi diri kita sendiri, orang lain, dan lingkungan. Kita akan menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bermakna, dan lebih berharga. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kita semua.